Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran ekonomi. Pada hari ini kita akan membahas masih pada siklus akuntansi perusahaan jasa tahap pencatatan, yang mana terdiri dari bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang pencatatan pada jurnal. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya terdapat ada akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, yang kalau disingkat HUMPB. Nah, nomor akunnya ada nomor akun 1 untuk harta, 2 untuk hutang, 3 untuk modal, 4 pendapatan, 5 beban. Pada harta terdapat 1 harta lancar yang terdiri dari 1 kas. Jadi dalam nomor akun ditulis 111 kas, saldo normal di debit. Kemudian 2 piutang ditulis 112 piutang, posisi saldo normal di debit. 3 perlengkapan ditulis 113 perlengkapan, saldo normal di debit. Dan 4 asuransi dibayar di muka, 114 asuransi dibayar di muka di debit. Kemudian selain harta lancar, terdapat juga harta tetap yang terdiri dari peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Dan perlu diingat, khusus untuk akumulasi penyusutan peralatan bersifat kontra, artinya saldo normalnya di sisi kredit. Selain itu terdapat juga hutang, nomor akunnya 2, hutang lancar, contohnya hutang usaha berarti nomor akunnya 211 dan seterusnya. Kemudian pada akun ketiga ada modal. Nah, di sini juga ada akun unik yaitu prive, di mana sifatnya kontra terhadap modal sehingga saldo normalnya di sisi debit. Selanjutnya ada akun pendapatan, jasa, bunga, denda dilambangkan nomor 4. Kemudian ada juga akun nomor 5, beban, ada beban usaha, beban perlengkapan yang ditulis kode akunnya 511, 512 dan seterusnya. Baik, langsung saja untuk mengasah kemampuan kita dalam melakukan pencatatan dalam jurnal, akan disajikan latihan soal mencatat jurnal dalam beberapa transaksi yang disajikan di soal berikut. Mari kita catat transaksi berikut satu persatu, dimulai dari tanggal 1 Februari. Tanggal 1, Tuan Anwar menanamkan uang tunainya sebagai modal awal. Artinya, kas bertambah, modal bertambah. Ingat, kas merupakan bagian dari harta, harta bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Artinya, debit dan kredit seimbang. Masuk ke tanggal 3 Februari 2014. Peralatan kantor 7 juta, 3.600.000 dibayar tunai, sisanya dibayar kemudian. Sehingga peralatan bertambah di debit senilai 7 juta rupiah, kemudian kas berkurang di kredit senilai 3.600.000 rupiah, dan hutang di kredit bertambah 3.400.000 rupiah. Kita lanjut ke tanggal 5 Februari. Dibeli perlengkapan kantor secara tunai 3.600.000 rupiah. Maka jurnalnya adalah perlengkapan bertambah, artinya harta bertambah di sisi debit 3.600.000 rupiah, dan kas berkurang ditaruh di sisi kredit. Tanggal 6 dibayar sewa ruangan, maka beban sewa dengan nomor akun 511 di debit 210.000 dan di kredit kas nomor akun 111 210.000. Kita lanjut ke tanggal 9 Februari. Pembayaran beban pemeliharaan gedung senilai 150.000. Maka di debit beban pemeliharaan gedung dengan nomor akun 512 150.000 dan di kredit kas senilai 150.000. Lanjut ke tanggal 10, pembayaran hutang, artinya utang berkurang di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit. Utang 211 1.200.000 dan kas 1.200.000 di kredit. Selanjutnya menerima pendapatan jasa senilai 8.400.000, kas 111 di debit,
dan kreditnya adalah pendapatan jasa dengan nomor akun 411 di kredit tanggal 18. Dibayar beban-beban pemeliharaan kendaraan dan beban rupa-rupa. Maka pencatatannya dalam jurnal beban pemeliharaan 570, beban rupa-rupa 650 di debit dan di kreditnya adalah kas. Kreditnya tanggal 24 Februari. Tuan Anwar mengambil uang tunai Rp1.500.000. Maka debitnya adalah prive dan kreditnya adalah kas senilai Rp1.500.000. Tanggal 26 Februari pembayaran gaji senilai Rp500.000, maka debitnya beban gaji dengan nomor akun 515 di debit dan kas di kredit Rp500.000. Masuk ke soal terakhir tanggal 28, penyusutan peralatan kantor Rp700.000 dan perlengkapan terpakai Rp750.000. Maka debitnya beban penyusutan peralatan dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor masing-masing Rp700.000. Kemudian beban perlengkapan dan perlengkapan di kredit Rp750.000. Dan berikut disajikan secara keseluruhan jurnal umum pada usaha Tuan Anwar di bulan Februari 2014. Terakhir, disajikan latihan soal yang bisa dikerjakan secara mandiri di rumah dan akan kita bahas secara bersama-sama di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.